Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dia Puspitasari dengan NIM 23131. Di sini saya akan mempresentasikan hasil paper terkait potensi efektivitas terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Purbalingga periode 2020 sampai 2024. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang latar belakang yang pertama, yang kedua metode penelitian, yang ketiga efektivitas pajak hotel, yang keempat proyeksi pada tahun 2025 hingga 2029, yang terakhir kesimpulan dan saran. Yang pertama latar belakang, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang memberikan kewenangan daerah untuk memaksimalkan penerimaan pajak lokal termasuk pajak hotel. Labong Water Park mendorong pertumbuhan industri perhotelan di Purbalingga yang berimplikasi langsung pada potensi pajak hotel. Kemudian fluktuasi penerimaannya, realisasi pajak hotel mengalami fluktuasi signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Ini saya menggunakan metode penelitian yaitu analisis efektivitas dengan rumus realisasi dibagi target anggaran dikali 100%. Kemudian yang kedua saya menggunakan proyeksi tren linier dengan rumus Y sama dengan A plus BT. Yang ketiga saya menggunakan uji regresi yaitu regresi sederhana, uji F dan R-square. Kriteria efektivitas yaitu jika lebih dari 100% berarti sangat efektif, 90-100% efektif, 80-90% cukup efektif, 60-80% kurang efektif, dan kurang dari 60% artinya tidak efektif. Di sini ada data yang menunjukkan target anggaran dari tahun 2020 hingga 2024 dan realisasi pada tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, efektivitas mencapai 255%, tergolong sangat efektif. Namun, angka yang sangat tinggi ini tidak semata mencerminkan kinerja pemungutan yang optimal, melainkan lebih disebabkan oleh penetapan target yang terlalu rendah, 170 juta. Kondisi ini mengingatkan bahwa rasio efektivitas yang sangat tinggi kerap merupakan indikasi penetapan target yang konservatif, bukan kinerja yang sesungguhnya luar biasa. Periode 2020 hingga 2023 menunjukkan efektivitas yang lebih realistis, yakni 140%, 121%, dan 102%. Seluruhnya masih dalam kategori sangat efektif. Hal ini mencerminkan pemulihan sektor perhotelan pasca pandemi yang konsisten. Penurunan tajam terjadi pada tahun 2024 dengan efektivitas hanya 60,31%, artinya kurang efektif. Kemudian di sini ada proyeksi penerimaan pajak hotel pada tahun 2025 hingga 2029, di mana hasil verifikasi ini menunjukkan nilai R-square sebesar 0,4 yang berarti 40% variasi penerimaan pajak hotel dapat dijelaskan oleh faktor tertentu. Nilai F hitung sebesar 2 dengan signifikasi 0,252 mengindikasikan bahwa hubungan ini belum signifikan secara statistik pada alfa 5%, mengingatkan keterbatasan jumlah observasi N-nya 5, proyeksi tren linier dengan data terbatas perlu diinterpretasikan secara hati-hati dan sebaiknya dikombinasikan dengan analisis kualitatif tentang kondisi sektor perhotelan setempat. Tabel di samping ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel Kabupaten Purbalingga diproyeksikan terus meningkat dari 1,018 pada tahun 2025 menjadi 1,398 pada tahun 2029. Proyeksi ini dapat digunakan oleh Bapenda Kabupaten Purbalingga sebagai dasar penetapan target yang lebih realistis dan berbasis data, menggantikan pendekatan penetapan target yang selama ini cenderung bersifat acak. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Penelitian ini memperkuat argumen bahwa penetapan target pajak yang tidak berbasis analisis potensi akan menghasilkan rasio efektivitas yang bias dan tidak informatif bagi pengambilan kebijakan.
Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur pajak daerah, khususnya daerah yang sedang dalam tahap pengembangan sektor pariwisata dengan karakteristik penerimaan pajak hotel yang fluktuatif. Secara praktis, pemerintah Kabupaten Purbalingga disarankan untuk menetapkan target penerimaan pajak hotel berbasis proyeksi tren dan analisis potensi real, bukan kenaikan nominal dari tahun sebelumnya. Memperkuat sistem pengawasan dan penagihan pajak hotel melalui pemanfaatan teknologi informasi, meningkatkan koordinasi antara Bapenda dengan Dinas Pariwisata untuk sinkronisasi data kunjungan wisata dan kapasitas akomodasi sebagai dasar estimasi potensi pajak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.